Saya mulai ke Mas Wowi dulu. Kira-kira nih, bagaimana komunitas intelijen dunia melihat konflik Palestina-Israel, khususnya Gaza ini? Iya, kalau ringan mungkin saya pakai HP aja nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya, terhormat sekali saya diundang Pak Ustadz. Jadi kita cerita sedikit sejarah agar kita tahu bahwa pembelaan kita terhadap Palestina itu benar. Itu dulu ya. Jadi belum pernah ada sejarah dari 1947 ke belakang ada sebuah wilayah yang namanya Israel. Bahkan Injil dicetakan tahun 1905, 1917 itu tidak menyebut Holy Land itu Israel. Tanah suci itu adalah tanah Palestina. Jadi tahun 1947 ke belakang, gitu ya. Jadi kita mau bercerita sedikit tentang sejarah karena dari sejarah kita bisa tahu apa yang terjadi dan ke depan kita harus mengambil keputusannya bagaimana. Setuju ya? Jadi kita mundur ke tahun 1896, ada sebuah buku namanya Der Judenstaat, bahasa Austria, bahasa Jerman, yang dalam bahasa Inggris adalah The Jewish State atau negara Yahudi, yang menciptakan seorang jurnalis dan politikus bernama Theodor Herzl. Setahun kemudian, untuk pertama kalinya Jewish ini mengadakan kongres dipimpin oleh beliau, dan disitulah kalimat pertama kata Zionisme itu lahir. Karena misi Zionis itu satu, membangun negara Israel. Gitu. Bangsa Yahudi itu 1000 tahun lebih di seluruh dunia itu tidak punya wilayah, dan di mana-mana dia warga negara kelas 2, mau itu di Austria, Hungaria, di Jerman, di Inggris, dimanapun. Tetapi nanging, kalau bahasa Jawanya ya, anggap gue dalang lah. Itu mereka pandai mengelola uang. Jadi pertama kali bank berdiri di Italia tahun 1600 sekian, 1600 sekian, kemudian di Swedia, dan yang paling besar Anda semua tahu namanya Rothschild, gitu ya. Bahkan dia di tahun 1900, biar ngebayang, itu 70% transaksi dunia adalah dipegang oleh Rothschild. Nah, kota tempat mereka rapat itu namanya Basel di Switzerland, memutuskan menyebutkan pertama kali Zionisme untuk melahirkan negara Israel. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka melobi, mereka lobis, mereka oligar lah. Siapa aja pejabat di sebuah negara beli, gitu kan? Kayak di Konoha ya. Kayak di Wakanda. Nah, hingga suatu waktu puncaknya adalah Inggris adalah sunset emporium atau kerajaannya mulai sunset. Saya pernah bercerita bahwa 200 tahun yang sebelum Inggris berkuasa, Belanda yang berkuasa dengan menggunakan kekayaan tanah air Nusantara, Belanda menguasai dunia. Bahkan yang namanya Amsterdam itu, New York itu pertama kali ditransaksi untuk crowdfunding adalah VOC, gitu ya. Nah, kemudian kalah sama Inggris. Inggris berkuasa kira-kira 200. Dan tahun 1900-an itu sudah mulai sunset. Dan di negara jajahannya semua sudah mulai bergerak. Mereka memerlukan
funding, pendanaan. Dan disinilah kesempatan kalau ada yang mau kampanye, para oligar mulai ngedrop, benar ya? Nah ini Yahudi-Yahudi ngedrop sehingga parlemen Inggris 90% setuju tentang konsep Zionisme atau lahirnya tanah negeri Israel. Dan mereka mengincar di mana? Mengincar tanah Palestina yang dikuasai oleh Ottoman Turki. Gitu. Nah, tahun 1917 ini moment of greatness. Karena ada namanya Balfour. Ini adalah Arthur Balfour, ini adalah Menteri Luar Negerinya Inggris waktu itu yang membuat namanya Balfour Declaration. Dia meminta Raja Inggris untuk membuat janji kepada Yahudi, tentunya ditulisnya Dear Mr. Rothschild, tulisannya begitu. Raja Inggris setuju untuk mendukung proyek Zionisme Anda. Bayangin, itu 1917. Nah, Perang Dunia Kedua habis di 1918, benar nggak? Ottoman kalah, Jerman kalah. Disitulah mulai masuk. Karena gue pengen di Palestina, mulai masuk. Pertama beli dulu, tapi belinya pakai maksa. Karena tentara Turki sudah nggak ada, pakai tentara Inggris, bener nggak? Mirip-mirip Rempang juga ya kayaknya ya. Lo pokoknya jangan nyaman-nyaman ya ini. Itu di mana, negara mana itu? Konaha. Masuk di barangnya tuh. Nah, jadi belinya murah gitu ceritanya. Bahkan sampai 20 tahun kemudian itu dipaksa. Dan pakai pengusaha properti Arab juga, Pak. Kayaknya begitu. Ya, pengusaha properti Arabnya disuruh haji dulu, nanti pulang supaya penduduk negeri mau ngejual tanahnya ke Pak Haji. Betul. Kayak di Konaha juga kan. Jadi begitu puncaknya adalah sewaktu Perang Dunia Kedua terjadi, itu hijrah lebih banyak lagi dan bahkan sudah hampir 500.000 penduduk itu dipaksa berpindah dengan cara kasar dan kemudian berdirilah di 1948 yang disebut negara Israel.